Ini kesabaran, ini tawakal, ini takwa. Dengan sabar menaati perintah Allah namanya takwa. Sabar berikhtiar bukan berarti aku tawakal. Gusti Allah yang ngirim banyu ora ya cedhok-cedhok dhewe. Itu bukan sabar, itu putus asa atau katok. Sabar dan katok itu jaraknya sehelai rambut. Bedanya dari perbuatan. Akhirnya berlari kecil. Ternyata Allah tidak mengeluarkan air dari ikhtiarnya hajar, tapi Allah mengeluarkan air dari kaki suci kecil Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin para punten kita berbuat baik, belum tentu dari kebaikan itu yang berhasil, belum tentu, tapi dari yang lain yang akan berhasil. Maka kewajiban kita apa? Ya bersa'i tiap hari. Kita seperti hajar tiap hari, berikhtiar tiap hari, tapi Allah membalasnya lewat jalan mana? Wallahu. Dan di sini yang paling sumpek siapa? Atau yang sumpeknya ringan? Mas Anto sumpeknya apa? Sesuk sing gawe tuku wedake bojo habis yo. Makhluk kaya dipikir. Berarti jawabannya mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan mau bersabar, Allah akan membalas. Kemarin ada satu kisah nyata. Orang haji itu sekarang kalau masuk Raudhah itu satu taman surga yang ada di antara makamnya Rasulullah. Kalau sekarang, kalau dulu rumahnya Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi, di antara itu ada tempat sempit namanya Raudhah, surga, taman surga. Kita masuk ke Raudhah, maka sama halnya kita mencatatkan nama kita di surga. Allahumma, semoga sama ini nanti semua bisa masuk Raudhah dan nanti menyebabkan kita masuk surganya Allah. Sekarang orang haji itu harus pakai aplikasi. Kalau ingin masuk Raudhah harus aplikasi download, namanya aplikasi Tawakal. 2 jam sebelum masuk harus daftar. Kita bisa membayangkan 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat, download kabeh. Kira-kira error kenapa betul? Banyak errornya. Orang seusia saya sudah bingung. Saya gaptek, nggak pinter dolanan HP. Sama Mas Covid dikasih HP yang berkekuatan tinggi, yuk nganggur di WA. Disuruh aplikasi download Tawakalna, nyerah nggak bisa. Orang-orang berebut dalam menuju Raudhah dan makom Rasulullah itu digawe umat ini. Jadi antri panjang, sudah ada aplikasi masuk. Ketika itu saya ada teman swasta Nurholik ya, mau download bagaimana? Wong kita nggak bisa. Tapi saya meyakini bahwa doa yang terbaik adalah doa yang berada di dalam sholat. Tak tanya. Doa yang terbaik adalah doa yang ada di dalam sholat. Lengkap di dalam sholat itu doanya. Butuh doa apa? Lengkap. Doanya urutan ada. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, berilah belas kasih kepadaku, wajburni. Wajburni artinya nambeli, barang sing kurang ditambeli, barang sing ora lunas di lunasi. Wajburni itu bagi yang punya hutang ngocok, atau bagi yang usahanya seret
Setiap mau buka apapun, Robi Fili, Warhamni, Wajibni, Warfani, Watini, Wafi, Wafani, buka tokonya. Bengkel kok sepi, Robi Fili, Warhamni, Wajibni, buka bengkel. Pijet kok sepi, Robi Fili, pijet aneh lari. Sama. Kalau kita ingin masuk Raudhah, Allah sudah memberi doa kepada kita di dalam sholat. Doa yang terbaik. Bagaimana salam kepada Rasulullah sudah diajarkan di dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu harapan saya hanya satu, ya Rasulullah. Ketika saya di Jawa, ketika saya di Indonesia, saya selalu mengucapkan salam untukmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di tempat yang sedekat ini hanya 50 meter, hanya memandang makbarah. Kenapa engkau tidak memanggilku ya Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah banyak orang ngurus HP, saya enggak ngurus HP. Saya selalu memanggil Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan penjagaan yang ketat, tepat pada angka 116 Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu ada askar melengah, ada askar melengah datang ila Raudhah, apakah kamu mau ke Raudhah? Saya langsung nangis, Rasulullah engkau mengirimkan orang. Aku menjawab na'am ya habibina. Langsung Ustaz Khalid dong, hari semua disuruh pinggir. Semua disuruh minggir, masuk ke Raudhah, sholat 2 rakaat, doa, kemudian ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, jangan panik. Bingung urusan dunia, tasreh, download urusan dunia. Kalau kita jauh-jauh dipanggil oleh Allah dan Rasulullah dari sini untuk sana, ya sandarannya sana. Ojo. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berarti inti dari kesabaran itu berbuat atau ikhtiar. Inti dari kesabaran itu berbuat dan berikhtiar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke padang tandus bersama Hajar, bersama Sayyidah Hajar, Nabi Ismail yang masih bayi, Nabi Ibrahim berpaling. Hajar kaget, wahai Nabi Allah ya Khalilur Rahman, tegakah engkau meninggalkan kami? Ibrahim, karena secara basyariah meninggalkan anak istri di padang tandus sendirian, tidak ada air, tidak ada apapun, secara basyariah manusia pasti tidak tega, tidak menjawab Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar mengatakan, bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Khalilur Rahman, engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah atau hanya karena engkau takut aku cemburu kepada Sarah? Jadi bujune Nabi Ibrahim ono Sarah, ono Hajar. Kami dipisahkan yang begitu jauh itu apakah karena kamu takut kecemburuan atau ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah. Baik, kata Hajar, tinggalkan. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Akhirnya Nabi Ismail mulai menangis karena haus. Di kepanasan yang begitu dahsyat, otomatis air susu pun tidak mengalir karena dehidrasi. Akhirnya berlarilah Hajar antara Safa dan Marwah yang sekarang disebut apa? Sa'i. Ini kesabaran, ini tawakal, ini takwa.
dengan sabar menaati perintah Allah, namanya takwa. Sabar berikhtiar bukan berarti aku tawakal. Gusti Allah yang ngirimi banyu ora ya coba-coba dhewe. Itu bukan sabar, itu putus asa atau katok. Sabar dan katokan itu jaraknya selerang, bedanya dari perbuatan. Akhirnya berlari kecil. Ternyata Allah tidak mengeluarkan air dari ikhtiarnya Hajar, tapi Allah mengeluarkan air dari kaki suci kecil Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin para punten kita berbuat baik, belum tentu dari kebaikan itu yang berhasil, belum tentu, tapi dari yang lain yang akan berhasil. Maka kewajiban kita apa? Ya bersa'i tiap hari. Kita seperti Hajar tiap hari, berikhtiar tiap hari, tapi Allah membalasnya lewat jalan mana? Wallahu a'lam. Misal Pak Wo karo Pak Wo wongnya apian, tak kakei. Tapi Pak Wo nggak pernah balas, tapi wongnya apian. Lah iman itu jangan tak kei, yo sebentar-bentar saya edik. Tapi ternyata kita mengharapkan suatu saat ketika kita sulit, harapan saya Pak Wo atau Iwan yang menolong, karena ternyata justru kadang pertolongan Allah lewat orang lain. Seperti cerita roti yang diracun. Pun intinya apa? Takwa dan sabar. Qalu padha jawab sapa dulure Nabi Yusuf. Apakah engkau Yusuf betul? Bagaimana keadaanmu? Sungguh Allah telah memberi aku anugerah. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka balas kejahatan orang dengan kebaikan. Qalu padha matur sapa ikhwatu Yusuf. Tallahi, demi Allah laqad arasa. Jadi teman-teman milih kaing sira sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita. Wa in stune kita iku kuna ana sapa kita iku lakhotiin yakti wong kang padha salah kabeh. Kala jawab sapa Yusuf, ora terlibat ora ana pemaido iku maujud. Alaikum mengatasi sira kabeh. Al-yauma ing dalam iki dina. Ya firu muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Wa huwa utawi Allah iku arhamur rahimin. Luwih welas-welase wong kang welas kabeh. Qalu tallah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan demi Allah lebih memilihmu daripada kami, lebih menyayangimu daripada kami. Wa in kunna la khati'in, sungguh kami adalah golongan orang-orang yang salah. Apa jawab Nabi Yusuf? Dicor sampean piye jajak? Dulurmu menyakiti sampean, ingin membunuh, ingin menghabisi karena merasa iri dengki. Kemudian suatu saat sampai menjadi orang besar, dulurmu butuh, terus dulurmu ngakoni salah. Yo, sepurane iki cara sampean jawabe piye? Oh nggih. Roh dhewe ta kowe. Kene kok. Roh dhewe ta kowe. Kene. Nah, ya. Nah, inilah Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Mas, dulurku kabeh, aku tidak menganggap kalian bersalah. Hari ini dosamu, kesalahanmu sungguh telah hilang semua. La tasriba alaikumul yaum. Jadi Nabi Yusuf ketika disakiti, Nabi Yusuf ketika dicemplung nang sur, sudah Yusuf tidak menganggap saudaranya jahat.
Nabi Yusuf tidak dendam, bahkan tidak menyimpan kejahatan saudaranya di dalam hati. Nabi Yusuf ketika disakiti saudaranya ridho, saking melasih Nabi Yusuf, ridho Nabi Yusuf, malaikat Jibril dugi ngancam. Jadi ketika kita disakiti orang, jangan ingat kesalahan orang, tapi fokus melangkah ke depan. Kalau kita fokus melangkah ke depan, tidak mengingat keburukan orang, maka Allah menurunkan anugerah. Ketika Nabi Yusuf di penjara, kenapa penjaranya agak lama? Karena Nabi Yusuf mengingat. Tidak sebentar, agak lama, 7 tahun. Kenapa? Mengingat kesalahan Zulaikha. Jadi kalau ingin ujian kita cepat dibereskan sama Allah, kalau masalah kita ingin segera dibereskan sama Allah, kuncinya lupakan kesalahan orang lain yang berbuat kepada kita. Itu. Nek sampean iling-iling terus diuji sampai. Karena tujuan Allah tidak sampai kepada kita. Hati yang ridho, hati yang lapang. Lupakan. Nah ini sing diarani la tahriba alaikumul yaum. Siapa? Saya tidak pernah menganggap sampai salah. Itu ujian hidup, nggak apa-apa, nggak apa-apa ngoten. Bahkan itu akan yang firullahu lakum, Allah akan memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahim. Dan kitab niki, dan kitab Badai Uzur diterangkan bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama. Setelah dimaafkan itu, apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu derajatnya diangkat oleh Allah? Ternyata ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtalafa jama'atun minal ulama fi nubuwati ikhwati Yusuf. Faminhum man qala ma kana fihi nabiyyun siwa Yusuf alaihi salam. Wa minhum man qala kulluhum anbiya. Wa hum al-asbatu alladzina dzakarahumullahu fil Qur'anil azim. Ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa setelah dimaafkan dosa-dosa kesalahan saudara Nabi Yusuf, sebagian saudara Nabi Yusuf ada yang menjadi nabi. Ada yang mengatakan semuanya menjadi nabi karena dimaafkan, didoakan. Masya Allah, kita sering menjustis orang yang salah selamanya salah. Tidak. Jadi pahala kita nikel. Kenapa saudara Nabi Yusuf yang kita anggap kejam, yang kita anggap apa nek ngarani raja tega ingin mateni adik, itu kesalahan yang fatal kan? Tapi di akhir hayatnya mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kenapa? Satu, karena doa orang yang dizalimi itu mustajab. Kemudian doa orang yang dizalimi ini mendoakan kebaikan. Sehingga orang ini dapat 2. Orang yang jahat ini, 1, dosanya diampuni oleh Allah, 2, derajatnya diangkat oleh Allah, sehingga mendapatkan hidayah. Sampai pernah mikir, ono wong kan, pokoknya misalnya jahat karo sampeyan, omahe sampeyan dieleki, ditelekongi, utawa usahane sampeyan diloloki misalnya. Pernahkah sampeyan berikan rahmat untuknya? Ya Allah, aku kirim Fatihah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Mendoakan itu, doa ini mantul, tul, yang diampuni dosa kita dan dosa dia, yang dapat rahmat kita dan rahmat dia. Nah itu mestinya dilakukan. Gelo terus tak hizib nasol. Hizib nasol cek kurang tegas saifi lisan karuan mati sak cindil-cindile ya panah-panah. Sampeyan baca sejarah apa ono tafsir gara-gara gelo terus tak hizib saifi terus sak cindil-cindile ya aja ngono cah. Nah, orang yang punya pola pikir seperti itu dibuat ruwet sama Allah, nggak bisa bahagia karena urusannya belum selesai.
Makanya selesaikan urusan kita dengan Allah, selesaikan urusan kita dengan makhluk dengan cara apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, sehingga doa Nabi Yusuf itu tembus. Saudara-saudaranya yang jahat kepadanya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Masya Allah. Ini katanya prakteknya gampang apa angel? Jadi sabar gampang ya. Sabar itu tidak berarti diam duduk. Sabar itu penerapan, diaplikasikan dalam hal berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Insya Allah. Soalnya ini sering kulaturakan kan apa tuh dulur apik kon ngapi, dulur elek kon ngapi. Lah ya wong iku dulurmu dhewe. Urung elek wis kelakuane elek. Bu elek tambah nemen elek. Nek wis elek dulure sapa? Ya dulurmu. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Makanya dulur elek sampean apik ben gak nemen-nemen elek. Tapi aja diucapke. Aku ngapain sampean itu kok. Ben gak nemen elek. Ngono aja diucap.